Bapak Ibu perlu tahu, Tuhan sudah kasih kita tumbuhan dengan ratusan tahun. Jangan dihancurkan lagi. Tidak mudah membuat tumbuhan dengan usia 100 tahun. Usia kita tidak nyampe 100 tahun, tapi mari jaga ini. Sama-sama jaga kita jaga alam ini. Jadi kan sebagai paru-paru kita. Ya. Kalau paru-paru itu sudah rusak, semuanya rusak. Kita akan melihat pohon engkunyit seperti apa, Ya. sehingga menjadi nama hutan wisata ini. Dan rebung ya Pak, ada rebung yang memang bisa kita ambil, Bisa kita ambil. seperti masyarakat di kawasan ini. Ya. Let's go. Ini tuh. Alhamdulillah ya Allah, kita udah sampai di pohon engkunyit. Bang. Assalamualaikum, halo Sobat Insight, kembali lagi bersama Insight Pontianak dan saya Dina Prihatini Wardoyo di Insight Talk kita masih di Kabupaten Sanggau. Dan kali ini agak spesial nih talk show kita karena kita berada di hutan wisata Pulau Engkunyit. Dan kawasan ini Sahabat Insight bisa lihat sendiri masih alami. Hutannya sangat alami sekali dan kita akan membahas itu terkait dengan hutan wisata Pulau Engkunyit yang berada di Desa Pusat Damai, Kecamatan Perindu, Kabupaten Sanggau. Sudah bersama saya Kepala Desa Pusat Damai, Bapak Siprianus AMD. Langsung aja kita sapa Bapak. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Ya Pak, ini kawasannya namanya hutan wisata. Ya. Wisata Pulau Engkunyit. Ya. Oke, Pak, kenapa disebut sebagai Pulau Engkunyit? Cukup unik sebenarnya. Engkunyit ini satu-satunya tumbuhan yang hanya hidup di sini. Jadi saya juga kaget pertama kenapa engkunyit. Ternyata hanya satu pohon engkunyit yang ada di sini. Ada, kalau tidak salah yang besar itu ada 3, yang masih ada. Kita sudah searching di tempat lain, di rimba-rimba lain nggak ada. Uniknya di situ. Cuman keunikan lain juga. Di tempat ini banyak sekali tumbuhan herbal. Tumbuhan herbal. Contohnya Pak? Untuk kata orang ya, kata orang kampung, untuk patah tulang, luka bakar, habis itu susah melahirkan atau apapun itu. Yang ini yang sedang kita gali. Kira-kira ada nggak seorang yang masih pakar di bidang herbal ini, sehingga ini menjadi daya tarik. Mungkin juga ada untuk penyakit kanker atau yang lain-lain. Jadi keunikan ini yang mau kita gali. Cuman sementara kita garap ini perlahan dari depan untuk wisata-wisata keluarga. Ada danaunya juga yang sudah kita perbaiki dan lain-lain. Ya, saya berharap ini menjadi tempat ekowisata baru di Kabupaten Sanggau. Mulai di artinya Pak Kades ini mudah perhatian terhadap kawasan ini. Ini kan masih alami sekali ya Pak. Sangat. Sejak kapan Pak? Semenjak menjabat, ini salah satu aset. Aset ini saya harus persetujuan dulu dari BPD, dari pengurus adat, dari orang-orang tua yang ada di sini. Dan ini benar diakui bahwa ini milik Desa Pusat Damai. Kalau ini milik Desa Pusat Damai, tidak salah dong kami mengelola hutan ini. Tujuannya bukan hanya untuk desa, tapi untuk masyarakat. Jadi di sini yang unik juga, rebungnya banyak. Jadi yang mau cari rebung, ada musimnya tuh banyak banget. Di musim-musim tertentu atau memang setiap saat ada musim tertentu itu rebung mulai tumbuh. Itu daya tarik dan itu juga bagus untuk ekonomi sebenarnya masyarakat lokal. Masyarakat kita ya bisa rebung kering ataupun rebung yang segar dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar ya. Sebagai oleh nantinya. Kalau ini jadi tempat wisata. Baik. Pak Kades, kita akan melihat kawasan ini biar sahabat Insight di rumah satu bisa lagi. lihat. Luasan Engkunyit ini 15,8 hektar. Sebenarnya luas daripada itu, cuman terdahulu belum kita inventarisir.
Jadi kita maklumi, dan sekarang tidak bisa lagi, kita sudah buat parit keliling hutan ini, dan ada jalan juga sebagai pembatas. Oke. Ya, nanti kita akan lanjut lagi Siap. penjelasannya Pak Kades. Kita lanjut lagi Mari. ke dalam. Oke. Ayo. Oke. Pak Kades, kalau dari depan sampai ke yang mau kita lihatkan tadi tuh berapa ini Pak? Berapa lama? Kalau untuk PP mungkin ada 1 jaman lah. Oh, oke. Kalau keliling lebih. Oh Kalau ya. keliling lebih mungkin Yang dengan 15 hektar tadi ya? 15,8 hektar tadi. Oke. Memang hutan ini masih sangat perawan, masih sangat baik, dan humusnya juga tebal. Bisa dikatakan belum pernah orang kerjakan untuk ladang. Di sini dulu kalau tidak digarap oleh pemerintah terdahulu untuk tiang listrik dan tiang telepon, kayu belian lebih banyak. Oke. Zaman dulu pemerintah kurang kayu belian, jadi mereka ambilnya di sini. Ini banyak tunggul belian, itu semua ngambilnya di sini dan tidak diladangi. Tapi bukan punah kan maksudnya, hanya berkurang atau gimana, atau dulunya lebih besar banyak? sudah tidak ada. Oh gitu, oke. Paling ada pun hanya paling besar gini aja tersisa, itu sisanya saja. Ya Allah, Bismillah. Guys, ini sungguh menantang. Hati-hati guys. Tapi Pak, sejauh ini kalau yang datang sini kalau misalnya nggak hujan, berarti dia nggak licin ya? Nggak licin. Keadaannya ya? Ya. Cuman ini memang ini PR kita juga. Ya. Trek ini memang sudah seharusnya kita rehab. Cuman kita ketahui lah desa sekarang tidak bisa untuk pembangunan ini kalau fisik. dibangun maksudnya pakai dana desa ya Pak? Dulu kita menggunakan dana desa untuk bangun ini, dan ada juga dana dari Pokdarwis, tadi itu dari provinsi, bantuan untuk Pokdarwis, dan kita manfaatkan juga untuk ini. Wow. Pak Kades, tadi kita kan udah melihat setengah nih mungkin, Ya, belum ada setengah ya? Belum sampai. Nah, tapi kita udah melewati jembatan tadi itu Pak, ceritain dong itu pembangunannya kapan Pak? Pembangunan itu di tahun 2020 sempat terlaksana, terus 2021 off karena COVID, lanjut 2022. Jadi menggunakan dana desa, dan di tahun 2023 kita dapat bantuan dari Dispora par provinsi untuk Pokdarwis. Kita manfaatkan juga untuk membantu jembatan kayu, cuman anggaran juga terbatas. Ya. Dan itu memang sampai di situ aja atau nanti ada lanjutan? Masih ada lanjutan. Kita mulai kemarin dari ujung, setelah dibangun anggarannya kurang, jadi stuck di sini. Dan sekarang kita tahu sendiri dan desa tidak bisa untuk bangun fisik. Ya. Oke, jadi kami swadaya dulu, bertahap. Bapak Ibu bersabar. Jadi kita lagi kumpul-kumpulkan duit. Ya, jadi mudah-mudahan cukup. Oke, kita lanjut ya Pak Kades. Ya, let's go. Ini tunggul belian Bu. Oh ini ya? Ini belian. Radit, ini belian. Ini yang biasa dilirik kita lihat orang di kota. Dilirik orang. Ini kok bagus banget ya harganya Pak? Bisa ratusan juta. Iya, ini kalau bagus. Jadi kayak artefak gitu. Kalau dibuat menjadi meja atau apapun, ini bisa ratusan juta. Ini cakep banget. Tetapi ini sebenarnya belian. Iya, lebih banyak belian dibandingkan kunyit ya Pak? Sebenarnya ini pulaunya Pulau Ulin. Seram. Tapi seru Pak. Ini bambu kan ya? Ya, ini bambu. Segede Nah, ini kita gini. mulai masuki hutan bambu. Jadi sini Oh, banyak. kalau apa tadi? Rebung. Bukan. Kita belum masuk rebung nggak Pak? Belum ya. Yang tadi belian-belian itu cuma di kawasan itu juga, yang atau Ya, masih menyebar? Masih menyebar, banyak sekali.
Oke. Banyak sekali di sini. Nanti kalau mau masuk ke apa Pak? Rebungnya tadi kasih tahu ya Pak. Rebung ini sudah mulai ini. Kalau kita rebung kita Ya kan harus turun ini ke kan bawah, ya. Turun banyak sekali spot-spot. Tapi kalau untuk rebung kan karena banyak, masyarakat tahu nggak Pak? Tahu. Berarti banyak juga masyarakat juga ambil rebung ke sini. Memang dibiarin tapi tidak menggunakan apapun, hanya benar-benar konsumsi mereka. Konsumsi sendiri ya. Tapi kadang ada yang memang keluarga tidak mampu, mereka jual ya. Ya. Tapi kan mereka diambilnya secara inilah nggak terlalu berlebihan merusak, gitu. Ya. Oke. Karena nggak mampu juga jalan ke sana. Mereka masuk dengan ngambil terlalu banyak ya. Iya. Biasanya mereka ngambil pakai keranjang yang di. Iya, pakai jarai. Pakai jarai. Jarai itu apa Pak? Tangkin. Tangkin. Orang bawa. Ya gini kan yang belakangnya keranjang kan Pak? Oh itu namanya jarai. Jarai. Oh oke. Namanya jarai sahabat insek. Lanjut Pak Kades. Berarti. Sahabat Insight masih lanjut di kawasan hutan apa namanya Pak? Angkunyit. Tetapi yang ada di belakang kita ini kita berhenti sebentar untuk tanya-tanya sama Pak Kades lagi. Ini namanya pohon apa Pak? Pohon nunuk kalau bahasa kampung, kalau kita nasional ya ini pohon beringin. Pohon beringin. Pak ini kita udah sudah sampai di titik ini terkait dengan hutan wisata ini Pak. Keterlibatan masyarakat untuk menjaga atau dari Pak Kades sendiri melihatnya seperti apa Pak? Kalau dari masyarakat sendiri kita memang sudah ada larangan untuk tidak menebang, tidak mengambil kayu di sini, karena ini kita sudah kuasai sebesar 15,8 hektar. Tidak boleh satu orang pun menebang atau sinso untuk papan atau untuk kasau. Kalau sekedar hanya ambil sayur atau tumbuh-tumbuhan herbal yang untuk kepentingan kesehatan, dipersilakan. Silakan. Tetapi jangan merusak. Tujuannya ya biar anak cucu masih bisa melihat. Ya, benar. Nah, kalau mungkin Pak Kades dari tantangannya sendiri Pak, ini kan dari 15,8 hektar. Mungkin masyarakat sudah pada tahu bahwa ini boleh diambil, tetapi bagian-bagian tertentu, tanaman-tanaman tertentu. Tantangannya Pak Kades sudah menjaga dan mempromosikan hutan wisata Pulau Angkunyit ini Pak. Tantangannya sebenarnya banyak, karena tidak semua masyarakat itu paham bagaimana sih tata kelola hutan ini seperti apa. Karena hutan kunyit ini yang seluas 15,8 sangat luas. Kalau saya lihat tidak ada lagi hutan, semuanya sudah sawit. Boleh dicek di Google ataupun menggunakan drone, hanya ini yang paling besar. Dan endemik tumbuhan yang sudah kita survei saat itu, ada tidak semua, baru 30% itu 1.800 sekian, 1.870 kalau nggak salah. Itu baru yang kita ketahui. Baru 30%, masih 70% belum diketahui jenis pohonnya. Jadi PR kita masih banyak ya. Wisata alam ini menarik kalau orang tahu fungsinya alam ini untuk apa. Seperti rebung ataupun tadi ada melinjo hutan, itu kan ada fungsinya masing-masing. Terus tadi yang kalau di kota sebagai tanaman hias, di sini untuk tungkus nasi. Jadi itu bangga saya lihat tuh tungkus tanaman hias yang begitu mahal, tempat kita untuk tungkus nasi. Ya kan begitu kayanya kita. Jadi mari Bapak Ibu yang ada di Desa Wusetamai ataupun dimanapun, tidak usah ragu deh datang ke tempat kita untuk bisa melihat langsung alami ya Pak. Dan belakang kita ini Tuhan, ini kalau diperkirakan berapa tahun Pak? Sudah saya kecil ini sudah ada. Saya kecil sudah ada, sudah besar. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, Tuhan sudah kasih kita tumbuhan dengan ratusan tahun. Jangan dihancurkan lagi. Tidak mudah membuat tumbuhan dengan usia 100 tahun. Usia kita tidak nyampe 100 tahun, tapi mari jaga ini.
sama-sama jaga kita jaga alam ini. Jadi kan sebagai paru-paru kita. Ya. Kalau paru-paru itu sudah rusak, semuanya rusak. Baik. Jadi bantu kami, bantu juga wisata. Ya. Karena alam ini tidak kalian dapatkan dimanapun. Butuh waktu ratusan tahun untuk membuat tempat seperti ini. Begini. Usia kita tidak sampai segitu. Ya. Tapi anak cucu kita masih bisa melihat. Ya. Berarti tim Insight Pontianak beruntung ya Pak? Beruntung sekali. Bisa melihat langsung, datang langsung masuk ke dalam. Pak, kalau Ya. dukungan dari pemerintah sendiri, kalau masyarakat kan masyarakat sekitar, kalau dukungan dari pemerintahnya seperti apa Pak? Dari pemerintah sendiri, terakhir kemarin itu tadi ada bantuan dari Dispora Park Provinsi. Kita diminta yang pembangunan jembatan itu tadi? Pembangunan jembatan sama pendopo. Terus dari Dewan sendiri belum ada. Mohon maaf kawan-kawan legislatif. Silahkan disampaikan Pak. Tolong perhatikan. Karena hutan ini belum ada, hutan sudah ada. Jadi jangan lupakan, ini panggilan alam. Ya. Mari bantu kami. Kami sudah memulai. Tadi kita sudah memulai cukup besar biaya. Kalau dipikir saya tidak bisa tidur. Tetapi mari kawan-kawan dewan, lirik kami. Memang sudah ada beberapa dewan yang sudah begitu saya posting, mereka antusias langsung mensupport. Tetapi saya bukan hanya butuh doa dan chat. Ya. Saya butuh dukungan yang nyata ya Pak. Bukti nyata. Kita sudah bekerja, tolong bantu kita. Kita kemas ini sama-sama sebaik-baik. Oke. Ya, Pak Kades, kita akan lanjut lagi, terutama untuk melihat mengapa pulau ini disebut dengan Pulau Engkunyit ya Pak. Ya. Kita akan melihat pohon engkunyit seperti apa, sehingga menjadi nama hutan wisata ini. Dan rebung ya Pak. Ada rebung yang memang bisa kita ambil. Bisa kita ambil. Seperti masyarakat di kawasan ini. Ya. Let's go. Ayo Pak. Ya, lanjut kita. Kita memasuki simpang. Pohon mentawa. Karena mahal. Harganya mehong. Itunya maksudnya buat apa Pak? Buat dimakan. Buahnya. Buahnya. Oh. Okay. Buahnya buah sultan. Ada nggak contohnya Pak? Nggak ada. Kalau ini juga guys, ini kalau di kota ini harganya, tapi di sini nggak dipakai ya Bu. Enggak. Perjalanan kita di hutan, kita nggak tahu namanya apa, tapi ini dari pohon yang mana Bang? Ini pohon akar dia. Oh yang ada namanya tuh. Apa nama pohon apa? Ongko. Berarti namanya buah ongko. Buah ongko. Nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Nggak sia-sia ya kita jogging. Inilah untuk apa kita jogging. Tenang Pak. Ini makanya kalau orang nggak hafal, ya nggak hafal dalam sesat dia. Ini Pak Sahabat Insight, sangat menarik sekali
dan seru sekali. Kita udah sampai di titik ini dan di belakang kita ini ada pohon ulin. Ya, bahasa ulin. kampungnya taah. Bahasa kampungnya taah. Pak, ini udah lama juga atau? Sudah lama, Bu. Sisa ini yang paling besar yang kita temukan. Oh, yang di hutan ini? Saya bilang ini 1% tadi. Masih ada yang lain tapi sekecil. Oke. Ya. Lanjut. Let's go. Kalau Pak Kades ini udah titik dimana pun ngerti jalannya? Tidak semua, Bu. Yang paling paham itu Pak Sekdes. Oh gitu. Ya. Bahkan Pak Kadesnya aja guys lupa, apalagi kita. Jadi yang mau datang ke sini harus lapor dulu ya Pak Kades. Ya, lapor dulu. Nggak bisa biar sembarangan ada masuk. pemandu. Iya. Ini tuh. Alhamdulillah ya Allah. Kita udah sampai di pohon angkun. Bang. Masalahnya kalau Bang gelinding aku juga nih. ini kecil, ini yang paling besar, Bu. Yang depan kita yang paling yang besar. kecilnya mana Pak, yang kunyit? Ini. Ya. Dia disukai anggrek hutan. Sahabat Insight, kita sudah berada di titik pohon di mana kawasan hutan ini disebut dengan Pulau Engkunyit. Dan di belakang kita ini, saya bersama Pak Kades sudah berada di titik pohon Engkunyit ya, Pak. Dan ini sudah. Ini dia. Dan ini yang paling besar. Ini yang paling besar. Oke, sahabat Insight, Pak Kades mungkin bisa jelasin. Pohon ini selain terbesar dan hanya ada di Pulau Engkunyit ini. Ya. Terima kasih, Bu. Cukup melelahkan ya. Jadi wisata alamnya jadi yang tapi seru. Mengurangi lemak. Cocok. Jadi ini Engkunyit. Kenapa akhirnya pulau ini menjadi Pulau Engkunyit? Karena dari beberapa tempat rimba yang sudah kita survei, pohon ini hanya ada di sini. Makanya dari dulu orang bilang ini adalah Pulau Engkunyit. Apa sih Pulau Engkunyit? Ternyata ini rupanya. Sangat besar, luar biasa. Saya nggak tahu usianya berapa ratus tahun. Luar biasa. Dan mungkin cucu kita nanti kalau enggak kita jaga ini dah nggak bisa lihat. Ada lagi. Jangan sampai ya Pak. Jangan sampai. Ya. Itu ya pesan saya. Jagalah ini sama-sama. Bukan hanya saya tapi kita semua. Jadi Engkunyit ini bukan hanya milik saya atau milik desa tapi milik seluruh orang. Oke. Pak, ini kan bisa disebut sebagai mungkin dari Pemkab Sanggau sendiri itu menjadi ikon wisata hijau. Ya. Kalau Pak Kades setuju atau gimana terhadap khusus untuk Pulau Engkunyit ini? Betul. Kalau kita perhatikan memang Sanggau belum ada tempat wisata yang alam yang orang bisa menikmati pagi, siang, sore itu di hutan. Cuman di tempat ini kita masih banyak kekurangan, ada beberapa kekurangan yaitu tim guide. Tim guide itu penting karena hutan ini masih hutan bisa dikatakan rimba yang harus ada pemandu, ya. Jadi tidak semua orang bisa masuk dan nanti takutnya nggak bisa keluar kalau nggak ada dipandu. Ya, cocok kalau memang Pulau Engkunyit ini dijadikan tempat wisata alam. Untuk di Kabupaten Sanggau, dan juga tidak fasilitas jalan sudah ada, listrik sudah ada, terjangkau, sangat dekat dengan jalan besar. Oke, Pak, kita masuk di sesi terakhir terhadap Pulau Engkunyit ini, Pak. Harapan dari Pak Kades sendiri, kemudian pasti ada harapan juga dari masyarakat desa Pusat Damai. Desa apa Pak? Pusat Damai. Pusat Damai ini. Ya. Apa yang bisa Pak Kades sampaikan? Baik, semua berawal dari sebuah mimpi. Mimpi juga kalau tidak ada yang dikerjakan, hanya tinggal hayalan, bangun tidur. Saya dengan teman-teman, dengan tim saya selalu sampaikan, kalau kamu punya mimpi, punya hayalan, kerjakan.
Ini yang kami lakukan, saya bersama tim Pokdarwis dengan perangkat desa, dengan masyarakat. Saya punya mimpi, saya curahkan ide, dan kita kerjakan. Dan ini membuktikan bahwa kita serius. Hutan ini punya kita. Dari tadi saya sampaikan, alam ini tidak setahun 2 tahun. Tuhan sudah kasih alam ini umurnya ratusan tahun. Mari kita jaga biar kawan-kawan juga bisa melihatnya sampai anak cucu. Ya. Ini juga ada kawan-kawan dari YouTuber datang ke sini, mereka membantu kita mempublis hutan ini agar dikenal banyak orang. Ya. Saya senang kalau orang banyak berkunjung, silahkan berkunjung tetapi jangan merusak. Ya. Jaga kebersihan bersama-sama. Oke. Baik Pak Kades, terima kasih banyak. Tim Insight Pontianak sangat menghargai perjalanan kita ini sampai ke sini dan melihat pohon engkutnya langsung meski keringitan dengan 5.000 langkah lebih kayaknya ini perjalanan kita. Tetapi sangat saya terutama ini sangat pengalaman yang sangat ini Pak. Terima kasih Pak Siprianus dan sahabat Insight yang ingin datang mungkin bisa menghubungi Bapak Kadesnya ya. Ketika datang ke sini bisa langsung melihat bagaimana hutan ini sangat alami dan jangan lupa untuk dijaga meski dipromosikan tapi tetap harus melihat melestarikan hutan ini. Baik Pak, terima kasih banyak. Sahabat Insight, kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Saya Dina Prihatini Wardoyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.